Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Ahmad Tumultur dengan NIM 2200024094 angkatan 2022. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang jaksa, yang mana pada hari pemateri menjelaskan pada saat magang KPS hari pertama saya tidak berkenan hadir, maka dengan itu saya diminta ataupun mengganti dengan tugas yang yakni membuat video ini dan meresumi kembali. Langsung saja materi yang akan saya paparkan sedikit, yaitu yang pertama kedudukan jaksa dalam peradilan pidana, kedua tupoksi kejaksaan dalam bidang pidana, tiga pra penuntutan, dan terakhir penuntutan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian jaksa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Yaitu jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan undang-undang. Nah, itu pengertian jaksa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Itu pengertian jaksa menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Adapun pengertian jaksa atau penuntut umum menurut KUHP yang berbunyi, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Nah, jadi dalam pasal tersebut kita silogismikan bahwasannya jaksa diberi wewenang penuh, bukan oleh siapa-siapa, tapi oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Itu dalam Faid pasal 1 ayat 6A. Lanjut, yaitu sedangkan penuntut umum. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Faid pasal 1 ayat 6B. Lanjut, kedudukan jaksa dalam peradilan pidana. Nah, satu yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Ketiga, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status penahanan. Yang keempat, membuat surat dakwaan. Terakhir, melimpahkan perkara ke pengadilan. Itu adalah kedudukan jaksa dalam peradilan pidana. Lanjut, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan saksi-saksi tentang hari sidang serta saksi dan ahli. Lanjut, melakukan penuntutan, terus melaksanakan penetapan hakim. Terakhir, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun kewenangan kejaksaan dalam bidang pidana, yakni diatur dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Yakni melakukan penuntutan, ini dalam bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Terakhir, melengkapi berkas perkara tertentu untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Adapun berdasarkan ketentuan KUHP dan pasal 30 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut di atas. Kewenangan PU melakukan pra penuntutan antara lain kegiatan penerimaan SPDP, pemantauan perkembangan penyidikan, penerimaan penyerahan berkas perkara tahap pertama, penelitian berkas perkara hasil penyelidikan, pemberian petunjuk kepada penyelidikan guna melengkapi berkas perkara, pemberian perpanjangan pertahanan, penelitian ulang berkas perkara hasil penyidikan tambahan dari penyidik, penuntutan lengkap tidaknya berkas perkara hasil penyidikan, penuntutan lengkap tidak berkasnya perkara hasil penyidikan, penerimaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti,
Pemeriksaan tambahan serta penuntutan sikap dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan atau khusus untuk TP perusahaan hutan. PU juga wewenang melakukan penyelidikan tambahan. Nah, adapun selanjutnya itu pra penuntutan. Seperti yang di atas sudah dijelaskan, dari selanjutnya pra penuntutan. Apa sih pra penuntutan itu? Pra penuntutan adalah disimpulkan dari uraian-uraian pasal KUHP, pra penuntutan adalah kewenangan penuntut umum berkenaan dengan persiapan pelaksanaan tugas penuntutan sejak diterimanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dari penyidik sampai dengan diserahkannya tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Adapun berdasarkan penjelasan pasal 30 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengenai pra penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan setelah penerimaan pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Adapun kewenangan jaksa pada tahap pra penuntutan. Kewenangan tersebut ada 4. Yang pertama, pemantauan perkembangan penyidikan. Yang kedua, melakukan perpanjangan penahanan atau kalau ditahan. Yang ketiga, meneliti berkas perkara yang diterima dari penyidik dan penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara hasil penyidikan. Dan yang terakhir, meneliti tersangka dan barang bukti pada waktu penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. Nah, kapan sih penuntut umum mulai melakukan pra penuntutan itu? Adapun prosedurnya. Yang pertama, ketika penyidik sudah melalui kegiatan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penyidikan, maka dalam jangka waktu masih maksimal 7 hari sejak SP surat perintah penyidikan tersebut dikeluarkan, penyidik wajib atau harus mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kepada para pihak penuntut umum maupun pelapor. Yang kedua, dan atas dasar SPDP yang diterima oleh penuntut umum tersebut, maka diterbitkanlah surat perintah penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana. Yang ketiga, dengan dasar P16 tersebut, penuntut umum ditunjuk dapat mulai melakukan kegiatan pra penuntutan. Dan yang terakhir, atau yang keempat, jadi kegiatan pra penuntutan dimulai ketika penuntut umum mendapatkan P16 sampai dengan berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Nah, lanjut, memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik. Dan lanjut, membuat rencana surat dakwaan. Nah, adapun tahap pra penuntutan dianggap selesai. Kapan tahap pra penuntutan dianggap selesai? Yaitu yang pertama, tahap pra penuntutan dianggap selesai jika PU telah menyatakan berkas perkara lengkap dengan menerbitkan P21 yang selanjutnya PU menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Kedua, kegiatan pra penuntutan selesai jika tanggung jawab penyidik dalam melakukan penyidikan selesai atau telah dilakukan penyerahan tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti kepada PU. Adapun penyidikan dianggap selesai apabila: pertama, jangka waktu sebelum 14 hari dari tanggal penerimaan berkas, penuntut umum telah memberitahukan ke penyidik kalau hasil penyidikan sudah lengkap. Yang kedua, apabila jangka waktu 14 hari dari tanggal penerimaan berkas perkara, penuntut umum tidak ada menyampaikan pemberitahuan kekurang lengkapkan hasil penyidikan atau selama jangka waktu 14 hasil tersebut tidak ada mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Penuntutan, yang terakhir yaitu penuntutan. Ketika dilaksanakannya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tersebut, maka mulai masuk ke tahap penuntutan. Adapun tahap-tahap penuntutan, yaitu yang pertama, dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua, yaitu opsi A, pasal 137 mengatur tentang
Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jadi dalam pasal 130 ini mengatur tentang penuntut umum berwenang untuk melakukan penetapan atau penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Yang itu yang selanjutnya itu yang kedua, dalam pasal 140 ayat 1 mengatur dalam hal penuntutan umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Nah, dari pasal tersebut dapat disilogismikan bahwasannya penuntut umum berwenang melakukan penyelidikan dan dapat melakukan penuntutan, dan sang pelaku tersebut dalam waktu secepatnya harus membuat surat dakwaan. Iya betul. Dan selanjutnya yaitu opsi C, pasal 153 ayat 1 mengatur tentang penuntutan umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera menghadiri perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Terima kasih, itulah materi jaksa yang dapat saya paparkan sedikit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.